Lu bisa lihat sendiri kan, jadi buat bagian crankcase-nya tuh kecoak cukup dalam. Bukan kecoak doang, tapi sampai bolong ke dalam teman-teman. Nah ini sekarang kita tes menggunakan lidi tuh. Ini sekarang lidinya kita masukin, tembus tuh. Tembus. Nah ini penyebabnya apa bang? Nah ini penyebabnya tuh soket teman-teman. Jadi soket sensor CKP-nya dia tuh bersentuhan langsung sama si crankcase. Nah bersentuhan langsung, lama kelamaan ini kecoak seperti ini. Lah kok bisa bang? Ini kan dari plastik, ini kan dari aluminium. Kok yang kalah plastiknya, aluminiumnya? Kok plastiknya nggak kenapa-napa? Sebenarnya sih plastiknya juga ini udah lumayan cukup kecoak, tapi kenapa crankcase yang paling parah? Karena gini teman-teman, dalam jangka panjang nanti kan di sini kan kena air, kena pasir tuh, kegesek-gesek tajam. Apalagi kan mesin itu kalau misalkan kondisi panas itu tuh ringkih banget teman-teman. Sampai ada istilah, lu kalau misalkan ngencengin baut jangan posisi mesin panas. Kenapa? Rawan selek. Begitu pula dengan ini teman-teman, ya kan? Mesin panas kegesek-gesek, kecampur pasir, alhasil seperti ini gitu. Nah ini masih ada untungnya juga. Kenapa gue bilang masih ada untungnya? Karena ini bolongnya tuh dia ke arah bagian CVT teman-teman. Nah ke arah bagian CVT. Kalau misalkan dia bolongnya ada di bagian tengah, otomatis oli yang ada di dalam mesin ini nanti bakal keluar gitu. Terus solusinya gimana bang supaya crankcase gua kejadiannya nggak kayak gini? Solusinya buat lu yang menggunakan motor Matic Honda non radiator yang injeksinya ya teman-teman, itu yang paling sering kejadian tuh Scoopy, Beat, terus sama Vario. Varionya cuman bukan yang pakai radiator, Vario yang mesinnya kodenya K44, mesin Beat gitu. Nah itu perhatikan teman-teman, semisalnya soketnya dia nempel ke crankcase, itu gantung aja pakai tali tis teman-teman. Jadi usahain jangan sampai bergesekan sama crankcase. Mungkin untuk jangka pendeknya itu nggak terlalu berpengaruh, cuman jangka panjangnya dia bakal seperti ini teman-teman. Ini juga kejadiannya udah lama, jadi kejadian itu nggak mungkin baru sehari atau 2 minggu seperti ini. Ini pasti cukup lumayan lama sampai dia bolong seperti ini teman-teman gitu. Jadi perhatikan soketnya, soket CKP, soket sensor O2 nya itu perhatikan teman-teman, jangan sampai nyentuh ke crankcase-nya. Kalau nyentuh gantung. Terus solusinya bang, kalau misalkan motor gue Vario yang menggunakan air radiator atau Hager itu gimana bang? Solusinya kalau lu misalkan mau ganti Hagernya tuh air blades kayak gini teman-teman dari Vietnam, itu lu pasang buat bagian o-ringnya di sini. Nah ini punya motor Vario yang warna merah teman-teman. Nah ini nih, ini tadi gue lihat Hagernya tuh dia nggak dipasang karet. Nah nanti di sini bakal gue kasih karet gitu. Jadi lu perhatiin aja karetnya di sini udah bagus apa belum. Semisalkan karet lu rusak, ya lu ganti karet baru. Susah nyarinya, ya lu alasin apa kek. Di sini pakai ban dalam juga bisa gitu. Jadi kalau buat Vario itu sama crankcase-nya juga kecoak seperti ini teman-teman. Cuman dia kecoaknya tuh paling sering tuh sama Hager. Beda dengan Beat, Scoopy itu rata-rata crankcase-nya tuh bisa dengok kayak gini tuh gara-gara soketnya tuh bergesekan ke si crankcase gitu. Nah solusinya seperti itu aja teman-teman. Misalkan teman-teman mau upgrade nih dari Hager standar ke Vietnam, nah itu karet yang ada di Hager standar itu copotin teman-teman, pindahin ke sini. Jadi jangan langsung pasang, karena kalau Hager Vietnam itu dia nggak ada karetnya di sini gitu. Jadi yang dari standar pasangin ke sini supaya nggak bergesekan langsung dari Hager ke si crankcase-nya. Seperti itu. Nah itu kenapa bang mesinnya dibongkar? Kan itu masalahnya cuma ada di crankcase doang yang bolong. Itu juga bolongnya ke arah bagian CVT, bukan ke dalam mesin. Kenapa bang mesinnya dibongkar? Jadi seperti ini teman-teman. Nah si abangnya ini datang ke bengkel gua ngeluhin buat bagian suara mesinnya tuh berisik, sama motornya juga berbet-berbet teman-teman. Nah jadi permasalahannya tuh ketika soket sensor EOT-nya dipasang, motornya tuh berbet sama nggak bisa di starter berat. Cuman kalau misalkan sensor EOT-nya dicopot, motor tuh jadi nggak berbet, di starter juga enteng-enteng aja. Cuman buat bagian bahan bakarnya tuh bensinnya itu jadi boros teman-teman. Nah itu salah satu kekurangannya. Nah si bronya juga bilang ke gua, ini tuh motor masalah perberbetannya tuh ini udah cukup panjang lah perjalanannya, dan motornya juga nggak bener-bener. Pernah ke salah satu bengkel dan abis dari bengkel itu tuh
normal, nggak ada masalah. Cuman motornya tuh jadi boros. Ternyata kenapa dari bengkel itu normal tapi keluhannya jadi boros, sama bengkelnya tuh dipakein resistor sekitar 2 oman teman-teman, makanya motornya tuh jadi boros. Nah, fungsinya dikasih resistor itu apa bang? Fungsinya dikasih resistor itu buat manipulasi data ke ECU teman-teman. Jadi ECU tuh ngebaca ya gitu, motor tuh jadi boros terus gitu. Makanya kan ini keluhannya jadi boros terus, borosnya tuh nggak ngotak teman-teman, tapi permasalahan berobatnya hilang, cuman boros. Apalagi kan ini motor dipakai buat ngojol teman-teman ya kan. Nah, perbandingan bensin sama pendapatan si abangnya itu masih jauh dengan pengeluaran bensinnya. Jadi bukannya untung malah buntung teman-teman. Nah ini juga motornya sebelumnya udah pernah dibongkar buat bagian engine-nya itu, bagian mesin. Nah ini kata si abangnya tuh ini motor terkena oli palsu. Cuman waktu itu dia tuh bongkarnya tuh bukan di bengkel teman-teman, di saudaranya yang paham ya sedikit-sedikit lah tentang dunia permotoran gitu. Dia nanya ke saudaranya, bang lu bisa benerin motor gak? Bisa, serius bang? Iya bisa. Nah dibongkar tuh sama dia. Nah ternyata pas dibongkar mesinnya tuh terkena oli palsu. Nah biasanya kalau misalkan mesin terkena oli palsu itu mesin tuh harus dibongkar semua teman-teman, dikuras, dibersihin lumpur-lumpurnya, dikeliningin lagi. Cuman si saudaranya si abangnya itu dia tuh nggak bisa kalau misalkan motornya tuh dibongkar ke belakang. Dia bisanya tuh bongkarnya dari blok seher ke head doang, setengah mesin gitu. Nah alhasil dia nggak bisa bongkar semua, ya udahlah dibenerin belah sininya doang teman-teman. Nah belah sininya tuh dibersihin sama dia, diosrek-osrek pakai kuas gitu. Nah buat bagian pistonnya juga itu diganti teman-teman, pakai punya PIM ya kan, cuman bukan neck oversis, pasti pakai ukuran standarnya gitu. Nah motor udah hidup dipakai, ternyata nggak ada tenaganya teman-teman, nggak ada tenaganya. Nah alhasil dibongkar lagi, pistonnya dipakein ke yang standar lagi gitu. Nah, ini buat bagian klepnya juga ini sudah pakai kepunyaan VIM teman-teman. Nah sebenarnya juga itu klep bawaannya masih bisa dipakai, masih tebel. Cuman waktu penyetiran itu bocor terus, nggak rapet-rapet. Alhasil udah ganti aja bang klep baru. Nah diganti klep baru teman-teman. Nah ini tadi pas mesinnya dibongkar, terus gua tes teman-teman. Di sini headnya gua masukin bensin, klepnya juga sambil terpasang. Nah itu bensinnya tuh keluar. Nah ini klepnya masih bocor. Sebenarnya kenapa ini motornya seabangnya tuh malah makin gak enak ya, karena kompresinya tuh masih bocor. Tenaganya tuh yang dihasilkan dari mesin tuh terbuang sia-sia teman-teman, kompresinya bocor gitu. Nah ini penampakan motornya tuh yang terkena oli palsu. Nah ini buat bagian rantai ketengnya udah gue ganti juga. Nah kayak gini teman-teman, kondisi terkena oli palsu. Nah ini sekarang udah bersih. Ini juga sama udah klimis lagi teman-teman tuh gitu. Nah ini penyebab kenapa motor si abangnya tuh berisik. Nah ini dari setang teman-teman. Nah ini setangnya sama gue udah gue ganti yang baru gitu. Nah buat bagian noken asen juga ini gue nggak tahu ya kenapa noken asen itu diganti sama yang lokal gitu. Nah ini noken asen itu kepunyaan NPP. Gue nanya ke si bronya, lu noken as bawaannya ada bang di rumah. Nah terus diambil kan sama si bronya, dianterin lagi ke bengkel gua. Gua lihat sih buat bagian noken asnya sih masih bagus. Nah ini noken as bawaannya teman-teman, tuh masih bagus, belum ada yang kemakan. Tapi kenapa gitu pakai yang NPP, pakai yang lokal, padahal yang bawaannya tuh masih oke-oke aja, layak pakai. Nah tadi pas si bro nganterin noken asnya ke bengkel gua, ini buat bagian dekompresinya tuh ini nggak bisa gerak teman-teman, macet, karatan ya, karena disimpan sama si abangnya terlalu lama jadi karatan. Nah ini sekarang sama gue udah gue bersihin, udah gue klimisin, dan ini dekompresinya sudah berfungsi kembali gitu. Nah ini nanti kita pasangin yang lokal ya, kita taruh aja, nggak usah dipakai gitu, kecuali kalau misalkan yang ininya rusak parah nggak bisa dipakai, baru itu dipakai gitu. Jadi lebih baik pakai yang original. Nah ini buat bagian bearingnya juga ini udah gue ganti teman-teman, udah gue ganti buat bagian bearingnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa teman-teman diperhatikan.